Carl Gustav Emil Mannerheim adalah tokoh militer dan politik yang tak bisa dilepaskan dari sejarah Kekaisaran Rusia, Finlandia, dan juga Uni Soviet. Di ketiga negara ini, ia digambarkan dengan berbeda-beda pula. Ia adalah seorang yang anti-komunis, pahlawan perang sipil Finlandia, pahlawan Winter War, serta merupakan satu-satunya marsekal di Finlandia hingga saat ini. Inilah kisah singkat dari Carl Gustav Mannerheim, marsekal sekaligus pahlawan nasional Finlandia. Simak terus. Sumber utama video ini berasal dari buku The Horse That Leaps Through Clouds karya Erik Enotam dan Finland at War, Winter War 1939 hingga 1940 karya Vesa Nenye. Ia lahir pada tanggal 4 Juni 1867 dari sebuah keluarga bangsawan Swedia Jerman dari pasangan Count Carl Robert Mannerheim dan Hedvig von Julin. Setelah sempat bersekolah kadet di Hamina, Finlandia, Mannerheim lantas mendaftar lagi di Akademi Kavaleri Nicholas di Saint Petersburg. Nantinya ia diberi kehormatan untuk menjadi bagian dari Garda Chevalier Sar. Ia terlibat dalam Perang Rusia-Jepang di tahun 1904 hingga 1905 dan karirnya pun terus menanjak. Dan pada tahun 1906 hingga 1908, atas perintah atasannya, ia ditugaskan untuk menjelajahi Asia dari Saint Petersburg menuju Beijing guna mengumpulkan informasi tentang Cina. Alasannya ialah Rusia mewaspadai kebangkitan bangsa tersebut, sama seperti halnya Jepang yang militernya mampu mengalahkan Rusia beberapa tahun sebelumnya. Saat Revolusi Oktober, ia telah berpangkat Letnan Jenderal atau setara bintang 3 dan masih loyal pada Tsar. Namun dengan segala kekacauan yang terjadi di Rusia, ia memutuskan untuk pulang kampung ke Finlandia. Dan saat Perang Sipil Finlandia pecah di awal tahun 1918, ia bergabung dan memimpin Garda Putih melawan Garda Merah Finlandia yang didukung oleh pasukan dan persenjataan dari Rusia. Garda Putih pimpinan Mannerheim dan dibantu para Jäger ini memenangkan Perang Saudara pada tanggal 14 Mei 1918 dengan korban jiwa mencapai 38.000 orang. Hubungan Soviet dan Finlandia membaik setelah disepakatinya Perjanjian Tartu tahun 1920. Tetapi Karelia tetap menjadi masalah kedua negara yang belum juga terselesaikan. Pasca perang, ia sempat menjadi regent guna mencari dukungan dunia internasional untuk negaranya yang masih berusia belia ini. Mannerheim juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi ia kalah. Di saat-saat damai yaitu dekade 20 dan 30-an, ia sibuk mengepalai sejumlah jabatan sosial dan bisnis, seperti Kepala Palang Merah Finlandia, Mannerheim League for Children Warfare, Kepala Bank Finlandia, hingga menjadi anggota direksi dari Nokia Corporation. Saat Presiden Per Evin Svinhufvud dilantik pada 1931, ia menunjuk Sang Jenderal sebagai Ketua Dewan Pertahanan Negara, dan di tahun 1933 ia diangkat menjadi Marsekal Finlandia. Winter War terjadi karena pemerintah Finlandia menolak memberikan sejumlah wilayah di perbatasannya dengan Leningrad. Walaupun Soviet juga menawarkan wilayah lain untuk ditukar, Helsinki menolak tegas. Soviet meminta Finlandia untuk menyerahkan daerahnya di dekat kota Leningrad, serta sebuah pulau strategis di Teluk Finlandia. Sebagai gantinya, Soviet akan memberikan sejumlah wilayahnya di timur Finlandia. Mannerheim secara pribadi menganggapnya sebagai penawaran yang menarik, tetapi atas alasan kedaulatan, pemerintah tetap berkeras hati dan ia pun tak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya, pecahlah Perang Musim Dingin. Mannerheim sebelumnya telah membuat garis pertahanan di celah sempit Karelia yang menjadi titik sentral dari peperangan ini.
Mannerheim lain yang digalangnya bersama para komandan ex-Jaeger berhasil membuat Soviet mati kutu selama kurang lebih 2 bulan. Walau pada bulan Februari 1940 pertahanan Finlandia mulai bisa ditembus, perlawanan para pejuang Finlandia ini dengan segala keterbatasannya dipuji oleh banyak kalangan. Dalam sebuah karikatur di koran Belanda yaitu The Telegraph, digambarkan Mannerheim bertarung sendirian melawan Stalin dan pasukannya di sebuah celah sempit. Stalin berkata, "Pesawat tempur dan pengebomku akan menghalangi matahari." Lalu dibalas oleh Mannerheim, "Bagus, kalau begitu ayo kita berperang dalam kegelapan." Saat perang lanjutan atau Continuation War, Finlandia bersekutu dengan Jerman dan ikut mengepung kota Leningrad. Hubungan antara dirinya dengan Hitler terjalin cukup baik. Bahkan saat Mannerheim berulang tahun yang ke-75 pada tahun 1943, Hitler sengaja terbang ke Finlandia guna mengucapkannya secara langsung. Sang Führer mengatakan bahwa ia sangat terhormat bisa bertemu dengan seorang jenderal kawakan, seorang jenderal besar saat Perang Dunia Pertama, bertemu dengan Hitler yang di era itu hanyalah seorang kopral. Menjelang akhir perang, Finlandia yang diancam oleh Soviet terpaksa berbalik melawan Jerman, hingga akhirnya pasukan Hitler itu terusir dari negara tersebut. Sejak era Tsar, Soviet membenci Mannerheim. Mereka sampai membuat poster propaganda yang mencitrakan dirinya sebagai sosok yang kejam. Terlihat dalam poster ini, ia digambarkan sebagai sosok yang loyal pada monarki Rusia, sebagai algojo atau membantai orang komunis serta perampok. Meski Stalin kesal dan benci pada Mannerheim karena militer Soviet kerap kali dikalahkan olehnya, sang diktator juga memuji sekaligus mengaguminya. Stalin terang-terangan berucap bahwa bangsa Finlandia berhutang banyak pada marsekal tuanya ini. Berkatnya Finlandia tidak dicaplok oleh Soviet. Mannerheim sempat menjadi presiden Finlandia antara tahun 1944 hingga 1946. Ia yang sudah berusia senja dan sakit-sakitan akhirnya meninggal pada tahun 1951. Publik Finlandia tak akan melupakan jasa sang ksatria ini semenjak awal berdirinya negara ini dan melewati masa-masa sulit saat perang. Dan hingga saat ini hanya ialah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai marsekal Finlandia.